Apakah Dewi menyembunyikan sesuatu? Banyak yang bertanya-tanya. Kenapa Dewi terlihat begitu gelisah saat pemakaman? Tatapannya kosong, seolah dihantui sesuatu. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, sosok Ocong Pak Jalil sempat terlihat menghampiri dirinya. Kebetulan, atau sebuah pesan dari arwah yang belum tenang. Netizen ada yang bilang yang melakukan itu adalah bodyguardnya Nona Eline. Bahkan, ada juga komentar yang lebih seram dari itu, dari Kak Klipi. Katanya Pak Jalil meninggoy gara-gara digigit nyamuk. Bahkan banyak yang bersedih dengan meninggoynya Pak RT Jalil ini. Jadi kenapa nih Pak Jalil meninggoy? Apa dia menyenggol stop kontak listrik sehingga kesetrum sampai gosong? Tapi ada yang meragukan juga nih, seperti kakak Bifalco Satriagung. Guys, jangan-jangan Dewi menyimpan rahasia besar. Rahasia yang selama ini disembunyikannya dari semua orang. Mungkinkah Dewi melakukan hal nekat itu demi memastikan rahasianya tetap terkubur? Tapi anehnya, justru Dewi sendiri yang dulu sengaja menceritakan rahasia itu kepada Pak Jalil. Kenapa dia lakukan itu kalau ternyata dia takut rahasia itu terbongkar? Apa mungkin awalnya Dewi percaya sama Pak Jalil, tapi setelah itu dia merasa dikhianati? Atau ada yang memaksa dia berbuat sesuatu di luar kendalinya? Dan satu lagi, kalau benar motifnya untuk menutup mulut Pak Jalil, lalu bagaimana dengan Pak Rungkat? Karena faktanya Pak Rungkat juga tahu tentang rahasia yang sama. Kenapa dia tidak diincar juga? Atau mungkin Dewi nggak sendiri? Mungkin ada yang memanfaatkan Dewi, dan sekarang dia juga sedang hidup dalam ketakutan. Mungkin dia diam karena sedang diancam oleh seseorang yang tahu kalau rahasia itu terbongkar, nyawanya bisa jadi taruhannya. Pak Rungkat dan Pak Jalil bukan sekedar tetangga. Mereka sudah seperti saudara. Susah senang dilalui bareng, saling bantu sejak muda. Tapi sejak kepergian Pak Jalil, Pak Rungkat jadi berbeda. Ia sering melamun, matanya sembab, dan setiap malam ia mulai mengalami mimpi yang tak biasa. Dalam tidurnya, ia melihat Pak Jalil berdiri dalam diam, dengan tatapan seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Bukan mimpi biasa, ini terasa seperti panggilan. Mungkinkah ini cara Pak Jalil untuk memberi petunjuk? Tapi yang bikin miris, Pak Rungkat terlalu takut untuk cerita ke siapapun. Takut dianggap aneh, atau lebih dari itu, takut kebenaran yang dia rasakan benar-benar mengarah ke sesuatu yang lebih gelap. Apakah pesan itu adalah petunjuk untuk mengungkap siapa yang sebenarnya membuat sahabatnya pergi? Ataukah ini hanya bayangan rasa bersalah dari seseorang yang sangat kehilangan? Ternyata Pak Haji tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Sebagai orang yang dituakan, Pak Haji datang dengan wibawa dan ketenangan. Tapi saat dia tanya penyebab kematian dan mendengar jawabannya, masuk angin, raut wajah beliau berubah. Diam-diam, Pak Haji seperti tahu ini bukan sekadar masuk angin biasa. Mungkin ada yang sudah ia dengar, atau ada firasat yang kuat di dalam dirinya. Tapi dia memilih untuk tidak bicara dulu. Karena dia tahu, di desa kecil seperti ini, satu kabar bisa berubah jadi fitnah besar. Jadi, kesimpulannya adalah Pak Jalil meninggoy bukan dikarenakan masuk angin, akan tetapi dikarenakan ada motif lain. Nah guys, tebakan-tebakan dari teman-teman semua kemarin, dari Anggun Safitri, apa mungkin gara-gara batu? Dari Eka Latifah, betul,
Itu para ajudannya, bisa jadi juga dari Munipah, bisa jadi pemuda itu. Nah guys, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk berkomentar. Maaf banget kalau masih banyak komentar dari teman-teman yang belum sempat kita bacain. Bukan berarti gak seru, tapi waktunya yang terbatas. Tapi tenang, kita selalu baca dan apresiasi kok. Tetaplah berbagi pandangan dengan bijak dan saling menghormati. Semoga kita bisa terus berdiskusi dengan positif, apalagi jika itu bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih sekali lagi, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pan? Topan? Siapa ya? Pan? Topan?